Salam, damai di hati. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa senangnya hati kita boleh berjumpa lagi di hari ini, Selasa 3 Februari 2026. Kita semua percaya bahwa sukacita yang dinikmati di hari baru ini, itu semua karena Tuhan. Karena itu marilah mengisi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Kami sedia mengisinya dengan belajar tentang apa kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ya Tuhan Allah, beritahukanlah kebenaran-Mu untuk menjadi pedoman bagi kami melangkah dalam hidup yang Engkau karuniakan. Berilah kami hikmat-Mu dan kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos," atau "Aku dari golongan Kefas," atau "Aku dari golongan Kristus." Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Perenungan kita bertajuk, Gereja Tidak Boleh Terbagi-bagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat satu hak yang dijamin bagi semua warga negara, yakni kebebasan untuk berkumpul dan berserikat. Hak ini sebagaimana ditaruh dalam pasal 28 ayat 3 memungkinkan warga negara untuk membentuk perkumpulan atau organisasi serta berkumpul secara damai untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan mereka. Hal ini sesungguhnya adalah baik sebab menjamin kebebasan tiap-tiap individu dan kelompok kepentingan. Namun, bagaimana bila hal ini terjadi di dalam satu jemaat yang adalah satu tubuh Kristus? Apa jadinya bila dalam satu jemaat muncul kelompok-kelompok dengan kepentingannya masing-masing? Perselisihan di tengah jemaat Kristen di Korintus nyata dalam munculnya kelompok-kelompok di dalam jemaat yang masing-masing berpusat pada figur yang mereka hormati secara khusus. Golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan golongan Kristus. Masing-masing kelompok meninggikan figur yang dipandang oleh masing-masing memiliki peran penting atau karunia khusus dalam jemaat. Paulus secara terbuka menyampaikan hal ini untuk membuka mata jemaat agar melihat keadaan mereka yang sesungguhnya dan keadaan tersebut jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Memang figur-figur yang disebutkan Paulus memiliki peran-peran yang sangat penting dalam gereja Tuhan, bahkan berkontribusi besar dalam perkembangan gereja Kristen mula-mula. Paulus dipandang sebagai seorang yang telah menanam dan mendirikan jemaat. Apolos dipandang sebagai seorang yang terdidik dan memiliki kemampuan retorika yang mumpuni dalam pengajaran kitab suci. Nama Kefas yang adalah nama lain dari Petrus sebagai Rasul Tuhan Yesus tentu saja dipandang memiliki peran yang sangat besar. Namun perselisihan tersebutlah bergerak ke arah yang membuat jemaat terbagi-bagi, terkotak-kotak di bawah tokoh idola mereka masing-masing. Sampai-sampai nama Kristus pun dipakai untuk menunjukkan kelompok dan kepentingan mereka sendiri. Nah,
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan tidak boleh terbagi-bagi. Keluarga Kristen pun seharusnya itu tidak terbagi-bagi, melainkan ada dalam kesatuan di dalam Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Matius 12 ayat 25. Maka bagaimanakah keadaan kita sehari-hari sebagai gerejanya Tuhan? Kita dalam persekutuan keluarga demi keluarga di masing-masing rumah tangga kita. Kita dipanggil untuk bersatu di dalam Kristus, di bawah panjenya, dalam agenda dan kepentingannya Tuhan. Hanya dengan demikian kita dapat memuliakan nama Tuhan yang kudus dari waktu ke waktu. Ingatlah, kita ini adalah satu tubuh Kristus. Jangan sampai terbagi-bagi atau terkotak-kotak, supaya Kristus dimuliakan di dalam kita. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Bapa atas berkat-Mu dalam hidup kami. Engkau menganugerahkan kepada kami lagi firman-Mu. Firman-Mu mengokohkan kami untuk bersemangat melangkah. Dan kami memiliki komitmen memperkenalkan Tuhan yang ajaib dalam hidup ini. Kami dipanggil untuk bersatu, tidak terpecah belah satu dengan yang lain. Supaya sekalipun berbeda, namun sama seperti pelangi yang sungguh indah dan menceritakan siapa penciptanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu telah memberi ingat kepada kami mengisi kehidupan di lembaran baru ini. Hari ini menjadi pertanda bagi kami bahwa Tuhan Engkau baik dan menunjukkan kasih setia-Mu, memelihara kami, memberi perlindungan dan masih layakkan kami untuk kembali beraktivitas, membenahi diri, menata kehidupan sehingga berkenan kepadamu. Bapa, sambutlah kami ini yang bertekad untuk berjalan bersama Tuhan dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Senantiasa mengarahkan langkah kami kepada jalan-Mu yang benar, agar kami hidup dan mewartakan kehendak Tuhan. Diberkati semua orang yang butuh uluran tangan kasih Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, mereka yang dalam keadaan-keadaan menderita karena persoalan kehidupan, tantangan dan pergumulan yang tak dapat dituturkan satu demi satu. Tuhan berkati. Tuhan yang akan memberikan lawatan dalam kehidupan kami umat-Mu, dan takkan pernah biarkan kami dalam pengembaraan kami di dunia milik-Mu ini. Bapa di sorga, berkenanlah kiranya dengan seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Empunya hidup. Amin. Demikian renungan harian keluarga pada saat ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paselatan. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.